Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan masuk lagi ya di Shopee. Orderannya scanner, produknya dari Epson ya, GT1500. Ini ADF dan juga flatbed ya. Di ADF ini dia bisa scan folio atau scan A4, tapi simplex ya. Untuk di flatbed hanya sampai letter. Letter itu di atas A4 ya untuk size-nya. Jadi ukurannya lebih besar daripada A4 ya. Letter memang jarang digunakan ya, lebih umumnya di A4. Baik, di sini buat orderannya BM4 L13JP2G. Ini username-nya yang saya bacakan belum diupdate ya sama usernya. Nggak apa-apa. Saya akan tes dulu aja untuk unitnya. Saya akan tes di ADF terlebih dahulu. Saya langsung loading aja untuk dokumennya ya. Nah, seperti itu. Saya taruh beberapa lembar, Anda bisa lihat dari samping untuk kertasnya ya. Dokumen A4 saya gunakan Epson Scan aplikasinya GT1500 dan di sini saya sudah Epson GT1500. Nah, ini ya, Epson GT1500. Saya klik OK, terus kita tunggu sampai dia tampil ya. Sampai dia tampil aplikasinya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilan di aplikasinya. Ini ada beberapa mode. Tadi sebetulnya saya sudah tes ya. Saya sudah tes. Saya close dulu aja. Ini ada beberapa mode. Di sini ada Office, ada Home. Ini tampilannya seperti ini kalau Home. Satu lagi ada Profesional ya. Seperti ini, dia lebih banyak settingannya ya, tapi lebih ke auto kalau sih ini. Ya. Baik, saya pakainya yang mode Office saja. Pakai mode Office yang ini. Di sini untuk warna saya pilih color. Di sini langsung ditanyakan untuk warnanya. Destinasi dokumen sortnya saya pakai auto detect. Di sini ada dokumen table. Dokumen table itu yang bawah ya. Yang bawah yang sini. Satu lagi ADF ya. ADF itu yang atas yang ini. Ini ADF. Nah, di sini saya akan coba pakai auto detect. Auto detect itu jadi kita nggak usah pilih mau di ADF atau di flatbed ya. Atau dokumen table. Kalau misalkan kita taruh di ADF, dia akan scan di ADF. Kalau misalkan kita taruh di dokumen table, dia akan scan di dokumen table. Tapi kalau misalkan kita lupa nih, nggak masukin dua-duanya dokumennya, dia akan scan di dokumen table. Defaultnya ada di dokumen table ya. Seperti itu. Oke. Di sini dokumennya saya pakai A4, jadi saya ubah dulu. Di sini A4, maksimum di sini legal ya. Maksimum legal, saya pilih A4. Di sini rotationnya potret. Kalau misalkan Anda mau ubah, dia letaknya ada di sini. Nanti harus di preview dulu ya. Di sini kontrol exposure, water di sini ya. Untuk preview rotation ya di sini. Anda tinggal centang saja. Seperti itu. Ini DPI yang saya gunakan maksimum sampai 1200, saya pakai 150 aja. Kalau sudah, di sini ada penyimpanan. Ini untuk settingan scannernya ya. Untuk settingan scannernya. Jadi ditanyain warnanya apa, mau ditaruh di mana, ukuran kertasnya apa, posisinya apa, DPI-nya berapa ya di sini. Bagi Anda yang mau setting untuk warnanya mungkin kurang cerah atau terlalu gelap, Anda bisa setting di sini. Tinggal geser-geser aja. Ini defaultnya masih 0 ya. Di sini untuk penyimpanan, ini penting. Jadi nanti setelah Anda scan mau disimpan di mana ya kan? Nah, di sini. Saya taruhnya di desktop, berarti nanti ada tampil di depan sini. Terus nanti BM4L13JP2G ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Ini saya sudah tulis biar nggak lupa, soalnya namanya masih nama bawaan Shopee ya. Belum diubah. Ini dengan format yang saya gunakan pakai PDF, ada juga beberapa format lain ya, tipe format image lain ya. Oke, di sini juga ada option. Optionnya ini silahkan dieksplor saja.
barangkali Anda paham ya. Kalau saya hanya tes sampai hasilnya keluar gitu dan hasilnya bagus. Oke, kalau sudah saya klik OK. Ini saya taruhnya di desktop ya, dengan format PDF, ini namanya. Kalau misalkan Anda mau ubah, di sini kan saya di desktop, Anda tinggal klik browse saja. Disesuaikan sama PC masing-masing, bahkan Anda juga bisa bikin folder baru di sini ya. Oke, itu aja. Saya klik OK. Saya klik scan. Oke. Kita tunggu, di sini hanya nantinya tampil dia skalanya ya. Proses counternya seperti ini, ada berapa halaman yang dia scan seperti itu ya. Ada satu halaman, ini bukan masalah ini lagi processing data, 2 halaman gitu ya. Di sini saya kasih lihat aja untuk proses scanningnya seperti apa. Dia akan narik satu persatu. Kalau misalkan di sini warnanya error, warna orange, berarti ada masalah. Ada kemungkinan paper jam, ada kemungkinan yang lain juga. Misalkan ada bermasalah dari mesin, mekanik, atau software-nya. Seperti itu ya. Di sini Anda bisa lihat nanti tampilannya error. Tapi kalau misalkan kedip-kedip seperti ini, di sini lagi processing. Dan kenapa berhenti? Di sini lagi processing data atau bahasa yang biasa kita sebut traffic data ya. Seperti itu. Kayak di jalan aja lah, lampu lalu lintas gitu ya. Lagi ada tersendat-sendatnya seperti itu. Nah, jadi biarkan saja sampai proses scanningnya selesai, dan nanti saya akan lanjutkan scan di dokumen table. Jadi intinya kalau misalkan ada yang lampunya oranye, terus ada notifikasinya, Anda wajib peringati dulu, dibaca dulu peringatannya apa. Kalau nyangkut berarti dia paper jam seperti itu. Oke, ini udah selesai. Kita lihat untuk notifikasinya atau kelanjutan dari dialognya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada dialog, ada add page, ada edit page, ada save file. Kalau save file artinya ini sudah selesai kita proses scanningnya. Tapi kalau misalkan kita add page, saya mau tambah lagi dokumennya ya. Kita ambil dulu nih dokumennya yang ada di sini. Nih, ada beberapa dokumen. Oke, di sini seperti ini untuk dokumennya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini dokumen. Kenapa saya pilih yang ini? Karena ini ada warnanya ya. Ada warnanya. Di sini tulisannya kecil-kecil banget. Bahkan saya juga hampir nggak kelihatan untuk melihat tulisannya kecil-kecil di sini. Saya taruh di bagian dokumen table. Untuk penempatannya ini di tengah-tengah ya. Ini centering, naruhnya centering. Jadi tidak ditaruh di sembarang titik atau sudut. Biasanya kan di sudut sini atau sudut sana gitu ya. Ini enggak, ini di tengah-tengah. Penyimpanannya ada di tengah-tengah. Dan ada juga skalanya. Anda bisa cek di sini. Ada skalanya ya, ukuran dokumennya. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Di sini, karena saya settingnya auto detect, jadi saya nggak usah pilih di mana ya untuk penyimpanannya. Tadi kan di ADF, sekarang di Flatbed. Saya akan coba preview terlebih dahulu. Ini saya intip dulu ya, namanya preview. Nah, ini tampilan previewnya. Seperti ini. Ini tampilan previewnya. Kalau misalkan Anda mau cropping, Anda tinggal klik di sini. Di sini udah ada garis putus-putus ya. Ini cropping. Kalau misalkan Anda mau hapus croppingnya, tinggal klik aja gambar hapus di sini. Kalau sudah yakin seperti ini, kita klik scan saja. Kita klik scan, nanti ada counter seperti ini. Biarkan saja proses scanningnya berjalan. Jangan dibuka untuk tutupnya ya. Biarkan, nanti ada lagi dialog seperti yang tadi ya. Nah ini, kita klik save file saja. Ya, ada 11 halaman ya totalnya. Dalam satu file. Atas nama langsung tampil di sini desktop BM4LI. Saya agak susah juga bacainya ya. Kita buka aja. Ini hasil scan-nya. Kalau ini kebalik, kita rotate aja ya di sini. Nah, seperti ini. Kita besarkan, saya pengen lihat untuk tulisannya. Nah, tulisannya seperti ini. Kalau di sini saya zoom jadinya kebaca ya.
Kita scroll seperti ini. Tulisannya jelas, warna hitam dan abu-abunya di sini jelas ya. Ini warna abu-abu. Ini harusnya hitam ya, karena printer ini hasil printeran, hasil print ya kemarin. Ya, seperti ini untuk hasil tesnya. Scan-nya juga bagus, terbaca jelas ya, tidak ngeblur. Kenapa ada item-itemnya kok kayak yang item-item? Ini saya dokumennya, ya ini kan ada gambar scanner ya, kayak berbayang gitu. Ini saya dokumennya duplek ya, kalau misalkan Anda cek. Nah, duplek itu seperti ini. Duplek itu dua sisi ya. Duplek itu dua sisi. Jadi sisi depan dan sisi belakang ya. Jadi dia gambarnya tuh tembus ya. Gambarnya tuh tembus. Kalau misalkan yang simplex yang ini. Nah, ini simplex ya. Kalau ini simplex, jadi nggak kelihatan ada bayangan lain. Seperti itu. Kalau ini ada item-itemnya. Kalau misalkan Anda mungkin lebih teliti ya, ada sebagian gambar yang ada item-itemnya. Ada kayak berbayang, oke ini nggak ada. Yang tadi yang ini kayak gini nah, ini berbayang. Itu ada dia tuh, ini kayak ada tulisannya ya di sini. Ini bukan kotor tapi dokumennya dia duplek. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Jadi nanti saya kasih di dalam kemasan, dan di sini ada serial number yang harus saya kasih lihat, dan juga pengunci optiknya ya. Pengunci optiknya ada di sini. Ini saya cabut aja untuk kabel datanya. Terus juga ini adaptornya ya. Di sini jadi kelihatan tidak terkoneksi ya, cannot communication. Oke. Di sini ya ada penguncinya. Nah, ini kalau misalkan kita tekan, itu ada kunci. Ini ngebukanya kita tarik ya, seperti ini. Ada gambarnya di sini ya. Ada gambarnya di sini. Ini saya kunci. Dan di sini ada serial number, jadi saya kasih lihat aja untuk serial numbernya, untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Kenapa harus dikasih lihat? Jadi biar yakin aja bahwa unitnya sebelum saya kirim saya sudah tes terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi suka ada yang anggapannya itu mah scanner yang lain gitu. Makanya di sininya dikirimnya yang rusak. Itu kalau berpikiran seperti itu, aduh, saya nggak kuasa untuk ngirimnya sebetulnya kalau misalkan unitnya bermasalah ya. Sebentar, ini kok rotate. Ininya pasti di rotate dulu. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk serial numbernya ya. Serial numbernya silahkan disamain pada saat Anda video unboxing. Oke. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.